Kembali di Morning Talks pemirsa, topik kita pagi ini puncak COVID tak kunjung tiba dan masih bersama narasumber saya melalui sambungan Zoom, ahli epidemiologi Universitas Indonesia Iwan Iryawan. Pak Iwan, kita masih melakukan tracing yang rendah dan masih belum tepat sasaran melakukan tracing, tapi kita juga bisa sudah banyak sebenarnya menentukan klaster-klaster begitu. Tadi mungkin kita baru mendengar ada klaster pertambangan bahkan yang baru muncul, klaster keluarga di Jawa Tengah semakin banyak yang muncul. Sebenarnya ini bisa digunakan secara tepat untuk melakukan tracing, tapi nyatanya tidak dimanfaatkan dengan baik atau seperti apa yang terjadi, Pak? Iya, jadi memang tracing bukan yang nggak dilakukan ya, sudah dilakukan ya. Kalau tidak kan kita nggak mungkin ketemu klaster-klaster tersebut. Baik. Jadi sudah, cuma masih kurang gitu ya, kurang masif gitu, hanya beberapa klaster yang ketemu, tapi secara umum itu masih belum mencapai tracing rasio yang diharapkan. Kenapa masih melakukan hal yang artinya ini masih melakukan cara yang salah begitu? Tracing memang sudah dilakukan, tapi tidak benar begitu, atau seperti apa sebenarnya penjelasannya? Ya, jadi tadi sebetulnya kan ada masalah tadi testing delay kita ya. Kita punya delay di testing, sehingga tracingnya, kalau menurut pedoman kan tracingnya baru dilakukan sejak kasus itu terkonfirmasi positif. Nah masalahnya kita untuk sampai terkonfirmasi positif ini butuh waktu 3-7 hari. Baik. Di mana kontak ini kan kemungkinan dia positif juga. Nah kontaknya kalau positif itu dia sudah kontak ke banyak orang gitu kan. Jadi semestinya tes kita itu paling tidak dalam 24 jam sudah ada hasilnya. Atau kalau nggak bisa, ya kita harus mulai tracing sejak suspek, jangan ditunggu sampai terkonfirmasi, gitu kan. Baik, nah, sejak suspek. Untuk ini perlu dihitung tadi saya bilang, SDM kita cukup nggak sih sebetulnya? Kalau nggak cukup ya kita nggak mungkin memaksa dinas kesehatan, puskesmas untuk melakukan tracing dengan rasio yang tadi. Ini kita mesti hitung juga SDM-nya gitu. Oke, karena sebenarnya masyarakat ternyata juga masih butuh diedukasi dan diingatkan kembali supaya mereka mungkin melakukan self-assessment, supaya mereka tahu apakah mereka sebenarnya bisa saja memiliki gejala atau sekarang yang lebih banyak tanpa gejala, begitu ya Pak Iwan ya. Kalau kita bergeser sedikit berbicara terkait ini, ada informasi bahwa sudah terjadi juga mutasi terbaru dari COVID-19 dan sebenarnya apa ini gambaran nyatanya akibatnya dan apa yang bisa yang terasa langsung begitu kepada masyarakat atau orang yang terkena? Kita belum tahu ya, karena itu kan terjadinya mutasi, tadi bukti terjadinya mutasi itu dari penelitian di laboratorium ya. Nah, efeknya sendiri terhadap wabah ini kita belum tahu gitu kan. Tapi maksudnya kita nggak usah memperhatikan mutasi itu pun dalam kondisi sekarang kita ini belum bisa mengendalikan wabah. Artinya kita jangan berfokus pada kondisi wabah virus ini bermutasi seperti apa dan efeknya seperti apa, tapi menekan dulu penyebaran ya, begitu ya Pak ya? Betul, ya kita berfokus untuk bagaimana mengendalikan wabah ini secepatnya di Indonesia gitu. Baik, Pak Iwan, melihat PSBB Jilid 2 yang dilakukan sekarang, yang katanya ketat begitu, apakah Anda punya optimisme untuk melihat positivity rate kita bisa diturunkan saat ini? Iya, jadi kalau dari penelitian tim kami ya, betul sih kalau kita mengurangi pergerakan penduduk, salah satunya dengan cara PSBB yang ketat, itu jumlah yang positif ataupun positivity rate-nya akan turun. Itu akan turun. Nah, cuma PSBB itu bukan jawaban gitu kan. Karena kenapa? Kalau kita lakukan PSBB ketat, kemudian kita tidak siapkan tadi cakupan protokol kesehatan yang 3M, terus tes lacak isolasinya dengan baik, nanti begitu PSBB itu kita longgarkan, naik lagi gitu kan. Kita kan nggak mau PSBB longgarkan, naik lagi, PSBB lagi, bolak-balik seperti itu. Betul, hanya bolak-balik saja ya. Iya, jadi harus diperhatikan tuh kalau ada daerah yang melakukan PSBB ketat, harus diperhatikan bahwa ini mereka melakukan nggak persiapannya nanti untuk pelonggaran. Persiapan itu maksudnya bagaimana mereka nanti pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakatnya, bagaimana mereka memperbaiki tes lacak isolasinya. Oke, dan juga tadi sempat diinformasikan bahwa
jika ingin landai, jika ingin menekan bahwa berartinya positivity rate kita harus di bawah 5% dan ini Betul. konsisten dan terjadi di seluruh daerah di Indonesia. Sementara kita masih ada ketidaksamarataan begitu ya, kita tidak equal di seluruh daerah. Apa yang menjadi PR yang nantinya sulit? Oke, kita katakan Jakarta atau beberapa kota besar di Indonesia mungkin bisa melakukannya dan bisa konsisten. Tapi mungkin untuk daerah-daerah 3T atau daerah-daerah lain, bahkan mungkin kabupaten desa, mereka saja banyak yang masih belum paham terkait penyebaran ini. Jadi gini, jadi kan betul Indonesia kan kita nggak bisa bilang satu kebijakan buat seluruh Indonesia. Iya. Kita harus lihat per daerah gitu kan. Nah, per daerah itu kita harus lihat tadi selain pertambahan kasusnya seperti apa, jumlah tesnya berapa, kemudian kontak tracingnya seperti apa, kemudian perilaku pelaksanaan protokol kesehatannya seperti apa, itu yang kita harus lihat. Kemudian dari situ untuk masing-masing daerah kebijakannya bisa berbeda. Jakarta mungkin perlu PSBB, daerah lain yang tingkat positivity rate-nya tidak setinggi Jakarta, penyebarannya tidak setinggi Jakarta, mungkin tetap bisa PSBB yang longgar, tapi harus diperhatikan cakupan pelaksanaan protokol kesehatan dan tadi kuncinya tes lacak isolasinya juga harus baik. Oke, baik. Dan ini juga isolasi mandiri juga sekarang supaya tidak disalahartikan oleh masyarakat. Isolasi mandiri disarankan tidak lagi dilakukan di rumah karena memang hanya mencegah munculnya klaster keluarga atau sebenarnya ada hal lain dari segi proses penyembuhan dan penyebaran virus, Pak Iwan. Sebenarnya apa yang Jadi sebetulnya lebih ke penyebaran virus itu sendiri ya. Baik. Yang pertama adalah kalau isolasi di rumah itu anggota keluarga yang serumah risiko tinggi untuk tertular ya. Karena kalau isolasi di rumah yang ideal, mestinya yang diisolasi itu di dalam satu kamar sendiri, nggak keluar dari kamar itu kan. Nah, belum tentu semua keluarga di Indonesia bisa melakukan itu gitu kan. Yeah. Nah, itu satu. Yang kedua adalah masalah ketaatan gitu kan. Apakah yang isolasi mandiri di rumah ini benar-benar taat melakukan itu? Nah, mesti ada pengawasan. Nah, kalau sudah banyak kasusnya, pengawasannya kan akan sulit gitu ya. Kalau misalnya puskesmas harus mengawasi orang-orang yang isolasi mandiri di rumahnya. Betul. Sulit gitu. Kalau sudah banyak kan sulit. Mereka harus lihat setiap hari satu persatu. Ya, itu lagi tadi Itu makanya tidak disarankan. menambah tugas sementara personil dari tenaga kesehatan kita juga sudah sangat kelelahan begitu ya. Kalau dari sisi tadi untuk menekan tidak hanya positivity rate yang harus ditekan di bawah 5% dan konsisten, tapi juga pemerintah ini harus punya cara yang lebih jitu lagi. Dan apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi kita saat mencapai puncak dari penyebaran COVID-19 begitu. Kalau melihat rumah sakit sudah banyak kolaps juga dari tenaga kesehatan. TPU juga sudah kekurangan liang lahat dan juga para tenaga medis kita juga sudah banyak yang gugur begitu. Apa yang menjadi fokus utama yang harus dilakukan oleh pemerintah sebelum kita mencapai puncak ini? Nah, fokus utama itu adalah kita harus mencegah penyebaran atau penularan dari virus COVID-19 ini gitu ya. Itu utamanya gitu kan. Gimana supaya jangan banyak orang yang tertular. Sebetulnya balik lagi tadi, gimana ya kita lakukan protokol kesehatan, tapi cakupannya harus tinggi. Kemudian kita lakukan tes lacak isolasi yang tinggi gitu ya. Nah itu yang perlu dilakukan untuk supaya mereka ini jangan sakit gitu. Jadi jangan berpikirnya, oh karena rumah sakit kurang kita tambah. Ya itu boleh, tapi bukan itu yang utama. Yang utama adalah gimana supaya orang-orang ini tidak sampai ke rumah sakit. Artinya gimana supaya mereka tidak tertular. Oke, iya. Sementara sekarang yang kalau kita lihat banyak pasien yang berdatangan, contohnya rumah sakit darurat Wisma Atlet terus menambah tower, tapi sebenarnya harus ada sisi lain memutusnya di hulu begitu, jangan sampai masyarakat kita sampai ke rumah sakit. Oke. Artinya tes, lacak dan isolasi juga harus lebih ditingkatkan. Mungkin kalau kita berbicara soal memutus mata rantai penyebarannya, sangat sederhana dengan melakukan 3M itu tadi, menggunakan masker, jaga jarak, dan mencuci tangan. Tapi nampaknya edukasi ini tidak semudah itu untuk sampai ke masyarakat kita. Mungkin ada pendekatan yang bisa dilakukan lebih tepat guna. Dari pandangan epidemiolog sendiri seperti apa, Pak Iwan?
Jadi gini, jadi kalau kita lihat ya dari beberapa survei, dugaan kami kenapa masih rendah Iya. pelaksanaan protokol kesehatan ini, karena persepsi risiko masyarakat kita terhadap COVID-19 Hmm. ini masih rendah, masih banyak yang menganggap bahwa tubuhnya kuat, tidak mungkin Oke, tertular seperti itu. baik. Ya, jadi harus ada komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik itu bukan sekedar ada pengumuman, ada anjuran di televisi, karena masyarakat kita beragam, jadi komunikasi itu harus sesuai targetnya dari masyarakat yang mau dikomunikasikan. Terus yang kedua, Mhm. contoh dari para pemimpin kita juga, itu kan kalau banyak yang masih muncul di televisi, maskernya di leher gitu kan, atau maskernya tidak menutup hidung gitu ya. Nah, kan masyarakat melihat, oh pemimpinnya aja begitu gitu kan, jadi oh Ya, pakai masker gitu nggak apa-apa gitu. baik. Padahal masker itu harus dipakai dengan benar gitu. Iya, tidak di dagu saja begitu atau menggantung di Dia leher tidak di begitu dagu ya atau Pak di Iwan ya. leher gitu kan. Sangat disayangkan. Oke, kalau Anda sendiri memandang ini kita juga beberapa bulan terakhir berkutat dengan informasi kita melakukan uji coba vaksin. Tapi Betul. di sisi lain di negara lain juga ada juga informasi bahwa vaksinnya juga ternyata malah menimbulkan gejala Betul. baru begitu yang negatif terhadap relawan atau yang mendapatkan vaksin. Apakah informasi terkait kita sedang melakukan uji coba vaksin ini juga harus diluruskan? Siapa tahu membuat masyarakat menjadi optimismenya tinggi, oh akan ada vaksin, jadi protokol kesehatannya bisa agak longgar-longgar sedikit atau merasa imunitas saya baik begitu. Betul. Jadi gini, ya vaksin itu kita harus berharap dan kita berharap vaksin itu bisa sukses ya. Tapi gini, vaksin itu kan perlu uji coba dan butuh Iya, waktu. iya. Ya, jadi sekarang kita belum bisa mengatakan apa-apa sebelum ada hasil uji kliniknya itu membuktikan dia efektif dan aman. Kemudian nanti juga perlu waktu untuk memvaksinasi seluruh rakyat Indonesia. Iya. Jadi fokus kita sebetulnya yang kita bisa kerjakan sekarang apa gitu kan? Ya, protokol kesehatan tadi bisa dikerjakan sekarang oleh masyarakat gitu kan. Pelacakan, isolasi itu bisa dikerjakan sekarang. Itu kita kerjakan, kita fokus itu dulu gitu kan untuk menurunkan kurva epidemi ini. Mhm. Oke, baik. Jadi kalau bisa dikatakan vaksin bisa ditemukan dalam waktu cepat, ini pun tidak menjamin atau justru Ya, betul. ini bisa menjadi salah satu cara kita untuk memutus mata rantai penyebaran, Pak Iwan. Iya, ya kita sih memang berharap vaksin akan ditemukan ya. Iya. Cuma vaksin itu kan butuh waktu untuk ditemukan sampai dibuktikan bahwa itu efektif dan aman. Tidak 1-2 tahun ke depan sebenarnya Iya, untuk iya, aman. iya, iya. Karena kalau dari pengalaman yang lalu uji klinik vaksin itu nggak bisa cepat ya. Kita memang berharap bisa lebih cepat, tapi kalau lihat dari yang lalu itu uji vaksin itu butuh waktu cukup lama. Mhm, mhm. Jadi setidaknya kita tetap melakukan uji coba sampai vaksin itu bisa ditemukan, tapi sebenarnya yang lebih penting lagi kita harus memutus mata rantainya dengan cara yang paling mudah itu tadi ya, dengan Iya, iya. masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Oke, baik. Iya, betul. Baik, dan diharapkan juga edukasi terhadap masyarakat ini bisa lebih giat dilakukan. Kalau untuk edukasi terakhir mungkin Pak Iwan, edukasi terhadap masyarakat hingga saat ini Anda memandangnya seperti apa? Kalau saya memandang masih kurang ya. Sudah ada, cuma kurang tepat ke berbagai sasaran yang ada di masyarakat. Mhm. Masih kurang tepat dan juga mungkin masih kurang masif begitu ya? Iya, masih kurang masif dan masih kurang tepat. Karena kan kalau komunikasi ya, kita mesti lihat kita mau komunikasi dengan siapa gitu kan. Iya. Kan berbeda caranya gitu. Mhm, mhm. Oke, baik. Meskipun sudah banyak kita lihat juga peti-peti mati, nampaknya masih juga Iya. belum membuat jerah masyarakat untuk Iya, betul. menggunakan masker dengan benar saja begitu. Masih sulit nampaknya. Betul, itu masih sulit ya. Baik, kita harapkan puncak COVID ini akan segera kita capai begitu agar landainya penyebaran juga bisa kita lalui dengan segera. Terima kasih banyak Pak Iwan Iryawan telah bergabung bersama kami di Morning Talks Good Morning Jakarta pagi ini. Sehat selalu. Ya, terima kasih. Pemirsa tetaplah bersama kami, Good Morning Jakarta masih akan kembali usai jeda.